Mbak Pepi sampai bingung gitu ya, buat makan aja nggak bisa. Tapi akhirnya ketika istiqomah bersolawat, Allah tolongin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee, klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Pepi di Manado. Assalamualaikum Mbak Mel, perkenalkan saya Pepi. Saya dari Manado. Saya mau testimoni keajaiban sholawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya saya mohon nama saya disamarkan jadi Pepi aja. Begini Mbak Mel, awal saya kenal YouTube Mbak Mel awal November ketika saya lagi drop keuangan. Suami gak punya pekerjaan dan kami tak punya tabungan. Terlilit hutang riba dan kami sekeluarga sakit saling bergantian. Semenjak saya tinggal di rumah baru, musibah selalu menghampiri keluarga kami. Saya sakit-sakitan semenjak 7 tahunan dan tes rumah sakit menyatakan saya tidak memiliki penyakit. Ilmu agama yang kurang membuat saya berobat ke orang pintar, membuat saya makin drop. Sampai akhirnya saya dipertemukan Allah dengan pakar ruqyah dan saya terkena santet dari orang terdekat. 4 tahun berlalu, alhamdulillah saya mulai sembuh dan fokus hanya pada sholat dan Al-Quran. Sampai saya sadar penyakit apapun yang saya alami selama bertahun-tahun, kesulitan hidup itu karena riba yang saya lakukan semenjak saya menikah 2006 lalu. Dan saya memutuskan untuk berhenti dari riba untuk selama-lamanya pada bulan November 2022. Tidak disangka setelah punya niat baik, saya malah mendapatkan kesulitan hidup yang sangat luar biasa. Bahkan tidak bisa memakai uang sendiri, namun saya tak pernah berputus asa, tetap sholawat dan mengikuti saran-saran yang diberikan Mbak Mel. Saya mulai salawat bulan November 2022, semakin salawat semakin terpuruk, semakin yakin bahwa pertolongan Allah semakin dekat. Di saat sulit tiba-tiba ada kiriman dari keluarga yang ada di Kalimantan 500.000, itu keajaiban yang pertama. Setiap hari meskipun gak punya uang, gak bisa makan dan hatinya selalu tenang. Saya menjual isi rumah untuk menutupi hutang, alhamdulillah dilancarkan Allah Mbak Mel. Sehingga utang saya berangsur lunas, tak henti saya bersolawat hingga pada akhir masuk Januari saya menerima kesulitan lagi. Saya tetap bersolawat munjat 1000 per hari, 500 kali duduk pada ba'da asar dan dengan menutup doa. Allahumma ya ganiyu ya mukni aginan abada wa ya ajizu ya muizu azainil bi izati kudratika ya muasirul umurid dunia wa dini ya khairul wa yurza ya Allah. Setiap hari 500-nya dicicil sampai ba'da isya. Pagi ba'da subuh membaca salawat Ibrahimiyah 10 kali, ditutup dengan salawat Jibril 1000 kali. Kirim Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad, sahabat dan keluarganya. Begitupun sehabis isya istiqomah setiap hari. Sampai akhirnya saya mendapat usaha yang baru 2 minggu berjalan, usaha buah Mbak Mel. Ini usahanya nih, kalian lihat dulu ya. Usaha buahnya Mbak Pepi, Masya Allah. Alhamdulillah saya diberikan modal 150.000 dan dalam waktu 2 minggu saya bisa melunasi hutang saya pada 8 orang dan saya bisa mempunyai modal sendiri. Alhamdulillah Mbak Mel, the power of salawat. Sekarang hutang saya tinggal berapa orang Mbak Mel, doakan saya Mbak Mel, mudah-mudahan saya berhasil, amin. For teman-teman sahabat pecinta sholawat, ayo kita berhenti riba, niat berhenti karena Allah, dan jangan pernah meminjam atau meminta bantuan kepada makhluk Allah. Yakin pertolongan Allah datang di waktu yang tepat. Allahu Akbar. Makasih Mbak Mel atas ilmu yang bermanfaat. Semoga Mbak dan keluarga diberikan kemudahan, kebahagiaan, umur panjang, dan kesehatan bersama keluarga. Amin.
Kemudian aku nanya, kalau boleh tahu total utang Mbak ada berapa dan sejak ngamai salawat sisa berapa? Alhamdulillah, makasih sudah membalas Mbak Mel, nggak disangka secepat itu balasnya, total 32 juta. Alhamdulillah dalam 3 bulan bersolawat sisanya sudah nggak sampai 10 juta Mbak. Itu pun boleh dibayar perlahan-lahan oleh sang penagih. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Pepi di Manado. Dahsyat banget ya teman-teman, Masya Allah, the power of salawat. Mbak Pepi sampai bingung gitu ya, buat makan aja nggak bisa. Tapi akhirnya ketika istiqomah bersolawat, Allah tolongin. Allah nolongin Mbak Pepi sampai akhirnya Mbak Pepi utang-utangnya mulai lunas. Dari yang tadinya utangnya 30 berapa tadi 32 juta ya teman-teman ya, sampai utangnya nggak nyampe 10 juta lagi, mungkin di atas 5 jutaan ya, 7 juta mungkin 8 juta. Masya Allah, the power of salawat ya teman-teman ya. Yang dibaca salawat munjiat, nggak nanggung-nanggung, salawat munjiat 1000 kali, 500 ya sekali duduk, 500 ya sambil aktivitas. Itu tidak mudah. Mbak Pepi bacanya istiqomah, alhamdulillah 3 bulan beres tuh utang. Ya, 32 juta tuh bukan jumlah yang sedikit ya teman-teman ya, itu banyak dan Allah bantu untuk melunaskan. Dan usaha buahnya juga rame, Masya Allah ya teman-teman. Dahsyat banget kalian yang punya utang. Yakin kalian masih mau bersantai-santai, masih merasa berat baca sholawat, gak mau dipaksain. Terus kalian bagaimana? Ayo berjuang, sebentar kok teman-teman. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kelar. Sebentar, paksa diri 3 bulan. Paling tidak 3 bulan baca salawat. Salawat apa bebas. Kalau salawat Jibril aku kasih saran di atas 10.000, 15.000, 20.000 dan seterusnya. Tapi kalau salawat munjiat 500 itu udah banyak banget. 500 sampai 1000, dan rasakan sendiri dahsyatnya sholawat yang sudah kalian dawamkan secara istiqomah. Tapi nggak hanya sholawat, benerin sholat, jangan cuma sholawatan terus nggak sholat ya. Sholat itu yang utama, karena ketika kita meninggal dunia di dalam kubur nanti, yang pertama ditanya bukan sholawat kita, tapi sholat kita. Bagaimana sholat kita? Kalau sholat kita berantakan, amburadul, ya hancur semuanya teman-teman. Dan usahakan sholatnya juga jangan sampai telat ya, jangan sampai telat. Apalagi yang gak sholat ya, sholat telat aja dan nerakanya loh. Ada neraka untuk orang-orang yang suka telat sholatnya ya. Yang telat sholat aja di neraka, apalagi yang gak sholat, apalagi yang sholatnya bolong-bolong. Nauzubillah min zalik ya. Kadang memang kita udah terlanjur nanggung gitu ya, akhirnya kita tar dulu akhirnya kelewat. Aku pernah ya teman-teman, seharian tuh subuh kesiangan, zuhur kelamaan, asar entar kelamaan gitu ya, maghribnya udah mau isya. Pernah gitu seharian kayak gitu, nggak bisa doa teman-teman, malu minta sama Allah, malu udah banyak dosa seharian itu. Kadang-kadang sholatnya sambil megang HP, maksudnya habis sholat zikirannya sambil megang HP. Walaupun gak apa-apa, tapi aku ngerasa bersalah ketika aku setelah sholat zikirnya belum sempat doa. Pokoknya aku yang penting doa dulu, nanti sholawatan sambil megang HP oke lah gitu ya. Tapi ini belum doa, ada telepon. Akhirnya teleponan, ngobrol gitu. Entah itu sama orang tua, kalau sama orang tua aku pasti angkat, tapi kalau sama anak, sama saudara nggak dulu ya, aku angkat orang tua. Cuma kan tetep ya, aku langsung ngerasa, ya Allah, harusnya itu handphone jangan ada di depan aku gitu loh. Kadang-kadang adalah pokoknya yang bikin kita tuh jadi ngelihat HP. Makanya teman-teman, yuk sama-sama kalau sholat jauhkan HP dari kita. Jauhin dulu, biar kita fokus ke Allah dulu. Udah selesai doa, udah selesai zikir doa, baru kita mau salawatannya sambil megang HP, nggak apa-apa. Ya, tapi lama-lama kalau kita udah terbiasa salawat sambil megang HP tuh rasanya kayak aneh ya teman-teman ya. Kita ngerasa kayak kok gini sih, kok kita pengen ditolong Allah kayak gini sih, kok kita salawatan ibaratnya kita lagi berduaan bertigaan sama Allah dan Rasulullah, kok kita malah sambil main HP, kayaknya kurang etis ya, kurang pantas aja ya teman-teman ya. Tapi memang nggak apa-apa, cuman kita lama-lama akan berubah, tingkatannya udah makin naik lagi. Dari yang salawat karena pengen utang lunas, salawat sambil nonton TV, salawat sambil nonton TikTok, lama-lama kita jadi malu
kita jadi sholawat bener-bener karena Allah. Kita nggak bisa memaksakan diri pengen sholawat karena Allah kalau cuma di mulut doang, Allah tahu. Tapi ketika kita sudah istiqomah, yang awalnya sholawat karena utang, sholawat karena pengen jodoh, pengen anak, pengen pekerjaan dan lain-lain, itu dengan sendirinya kita bisa sholawat lillahi ta'ala, bukan karena itu lagi. Kita yang tadinya salawat pengen dunia, kita salawat pengen doa cepat dikabulkan, lama-lama ya Allah yang penting aku dapat pahala di akhirat, itu yang terpenting. Teman-teman jangan lupa minta pahala sama Allah di akhirat ya. Ya Allah, misalnya teman-teman sedekah nih, yang biasanya kita doanya dunia, ya Allah berikanlah rizki yang barokah, pas sedekah berikanlah rizki barokah, tambahin doanya, ya Allah jadikanlah pahala sedekah ini menjadi penolongku di akhirat, menjadi penolongku di hari kiamat, ya Allah, menjadi amalku yang nanti tercatat di hari kiamat, gitu. Itu dulu, kemudian baru doa yang lain. Ya Allah berikan pahalanya untuk almarhumah mama, ya Allah lancarkanlah rizkiku. Udah gitu teman-teman ya. Jangan lupa setiap amal ibadah apapun kalian ngaji, Allah jadikanlah pahala Quran ini menjadi penyelamatku di dalam kubur, menjadi penyelamatku di akhirat. Jangan lupa doa-doa akhirat ya teman-teman ya. Kita jangan sampai terlalu sibuk berdoa minta dunia. Jangan sampai nanti dunianya dikasih, akhiratnya udah gak dapat lagi, karena kita yang gak minta sama Allah, minta. Tapi memang kalau sholawat udah pasti, ketika kita bersolawat, Allah bukakan 70 pintu kebaikan akhirat dan 30 pintu kebaikan dunia. Semangat terus teman-teman. Insya Allah doa-doa kita segera diijabah sama Allah. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, amin. Teman-teman sebelum udahan aku mau baca ada sedikit ya, ada sedikit kisah. Ini dari Mbak Vika di Sukabumi. Assalamualaikum Kak Melo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah aku jalanin salawat munjiat sehari 100 kali, tanggal 14 Desember kemarin saya diterima kerja di pemerintahan. Padahal dari saya chat Mbak Mel via IG itu tanggal 6 Desember, dalam waktu 1 minggu Allah kasih jalan pekerjaan. Sekarang saya bekerja di pemerintahan, walaupun utang-utang saya yang banyak itu belum ada yang saya bayar, tapi Allah kasih saya pekerjaan untuk kehidupan anak-anak saya. Sekarang saya lagi ngencengin lagi salawat agar bisa melunasi utang-utang. Sehari alhamdulillah udah mulai ada peningkatan menjadi 300 kali salawat. Terima kasih banyak postingannya Mbak Amel, semoga tetap istiqomah. Itu aja ya teman-teman, sedikit dari Mbak Vika. Doanya pengen lunas utang, utangnya banyak, baca salawat munjiat 100 kali. Masya Allah dalam 1 minggu Allah kasih pekerjaan. Allah kalau udah menolong tuh di luar nalar, di luar dugaan kita. Dan kasusnya Mbak Vika, Allah tolong Mbak Vika dengan diberikan pekerjaan. Dan insya Allah mudah-mudahan dari pekerjaan itu bisa sedikit-sedikit menabung untuk bayar utang. Ya kita doakan sama-sama, semoga Mbak Vika utangnya cepat lunas. Dan semoga Mbak siapa ya, Mbak Pepi, semoga dimudahkan sama Allah rezekinya, lunas semua utangnya sampai ke akar-akarnya, usahanya juga semakin lancar, semakin maju, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang nonton, semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, utang-utangnya lunas, doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.